Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Hafid ya di mata kuliah kita pemrograman berbasis objek ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai polymorphism ya, yang nanti teman-teman akan tahu ada hal berbeda ya di dalam PBO. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa umumnya memang kita akan mengambil methods ya atau properti yang dimiliki oleh parent, kemudian kita akan mengaksesnya melalui subclassnya atau childnya. Tetapi ternyata ada mekanisme lain ya dalam akses sebuah methods atau properti dari sebuah kelas ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar mengenai polymorphism ya. Oke. Kita mulai pertama dengan tujuan ya. Tujuan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan polymorphism dan menggunakannya dalam implementasi program sederhana ya. Jadi targetnya teman-teman memahami konsepnya kemudian dapat mengimplementasikannya dalam sebuah program yang sederhana ya. Jadi cukup spesifik ya rekan-rekan. Nah, kita mulai dari definisinya. Yang pertama yaitu polymorphism merupakan kemampuan sebuah objek untuk mengungkapkan banyak hal melalui satu cara yang sama ya. Misalnya kelas B, kelas C, kelas D adalah turunan dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas B, kelas C maupun kelas D hanya dengan membuat objek atau melakukan instansiasi dari kelas A. Ya. Jadi kalau sebelumnya apa yang dimiliki A bisa diakses oleh B, C, dan D. Sebaliknya di polymorphism kita bisa akses B, kita bisa akses C, D hanya dengan melakukan instansiasi kepada A atau parentnya. Jadi kalau sebelumnya parent ke superclass ke subclass, sekarang subclass ke superclass. Polymorphism juga diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya dan selanjutnya kelas turunannya dapat memperbarui ya implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Contoh parent atau superclass memiliki rumah ya, atau memiliki mobil atau memiliki handphone ya, masing-masing anaknya bisa memiliki handphone, bisa memiliki mobil, tetapi dengan memberikan ya hal-hal spesifik yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalnya anak pertama adalah perempuan, maka boleh jadi mobilnya itu dirubah catnya menjadi pink ya. Yang kedua suka musik rock, maka nanti akan dirubah paintnya dengan menambahkan figur-figur rock di dalamnya ya. Nah, polymorphism adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda ya. Polymorphism ini terjadi pada suatu kelas objek bertipe parent class. Akan tetapi pemanggilan konstruktornya melalui subclass. Misalnya deklarasi pernyataan sebagai berikut ya. Employee ya, ini adalah nama kelasnya, kemudian ini adalah nama objeknya ya. Employee ya sama dengan new manager ya. Jadi kita membuat objek namanya employee dari manager, di mana manager adalah konstruktor pada kelas manager yang merupakan sebuah subclass ya. Jadi cukup aneh ya. Oke, kita lihat contohnya. Lebih detail lagi kita pelajari ketika kita berbicara tentang polymorphism, maka kita juga akan berbicara mengenai virtual methods vocations atau VMI. VMI bisa terjadi jika polymorphism dan overriding muncul bersamaan ya. Pada saat objek yang sudah dibuat tersebut memanggil overriding methods pada parent class, compiler Java akan melakukan invocations atau pemanggilan terhadap overriding methods pada subclass, di mana yang seharusnya dipanggil adalah overriding methods ya. Jadi kalau tadi mobil ya akan bisa mengakses ke mobil anak. Kecuali nanti parentnya mobil kemudian anaknya nggak pakai mobil, tapi dia becak misalnya, itu hal yang berbeda. Maka di sini disebutkan bahwa
overridden methods pada parent class ya. Jadi artinya ada kesamaan antara nama methods ya, contohnya di superclass dengan subclassnya. Ketika superclassnya dipanggil, yang akan terakses adalah subclassnya. Contoh VMI adalah kelas parent integer x 5, public void info. Di sini adalah kelas ini kelas parent ya. Kita kasih sistem out seperti itu. Kemudian parent ini punya subclass namanya child. Di sini kita lihat child extend parent. Artinya child ini adalah anak dari parent. Dia punya x 10, kemudian public void info. Ini kelas child. Kemudian kita membuat sebuah kelas baru namanya kelas test. Kita bikin main, kemudian parent ya, test new child ya. Parent ya, spasi test. Berarti objeknya adalah test new child. New child, child adalah kelas atau subclass dari parent. Kemudian system out nilai x equal to plus test.x. Test itu adalah objek yang barusan kita bikin dari kelas child ya. Test x, test info ya. Nah, jangan bingung ya, karena di sini kita pakai parent, kita pakai child ya. Jadi keduanya ya. Kemudian tes ini berbeda, ini tes sebagai kelas, ini tes sebagai objek. Oke, masih bingung? Nah, nanti teman-teman silahkan coba implementasi di dalam NetBeans agar punya pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa itu VMI atau Virtual Methods Invocations. Nah, polymorphic arguments ya. Polymorphic arguments adalah tipe suatu parameter yang menerima suatu nilai yang bertipe subclassnya. Sebagai contoh sebagai berikut ya. Ini ada kelas pegawai, kemudian ada kelas manager yang merupakan turunan dari kelas pegawai. Kemudian di sini ada public class test. Kemudian di dalamnya di sini ada public static void proses ya, pegawai. Kemudian kita ada sebuah main ya, public static void main manager ya. Man sama dengan new manager, proses man ya. Manager ini adalah posisinya adalah subclass ya. Ini disebut sebagai polymorphic arguments ya. Jadi sub ya. Kalau yang tadi parent ke sub ya. Selanjutnya pernyataan instantiov ya. Pernyataan instantiov sangat berguna untuk mengetahui tipe asal dari suatu polymorphic arguments ya. Contoh di sini ada kelas kurir extends pegawai, public class test, public void respond ya. If bugs instance of manager, lakukan tugas manager. If bug instance of kurir ya, melakukan tugas kurir. S, lakukan tugas lain-lain ya. Kemudian kita buat main. Di sini manager main ya, manager masih terkait yang ini ya. Kemudian kurir new kurir ya. Pada kurir ini juga extend dari kelas pegawai ya. Kemudian proses man, proses kur ya. Nah, ini disebut sebagai pernyataan instance. Nah, seringkali pemakaian instance diikuti dengan casting objek dari tipe parameter ke tipe asal. Misalnya saja program kita yang sebelumnya ya, pada saat kita sudah melakukan instance of pada tipe manager, kita dapat melakukan casting objek ke tipe asalnya, yaitu manager. Caranya sebagai berikut. If pack instance of manager, manager man, manager, object man sama dengan manager pack, lakukan tugas manager ya. Nah, agar teman-teman tidak semakin bingung, nah ada baiknya teman-teman mengerjakan ini ya. Kita mulai dari tugas 1, yaitu percobaan. Tulislah listing program berikut ini dan amati yang terjadi pada saat virtual methods invocations ya. Kelas parent
integer, X5 public void info ya. Kemudian ini kelas parent ya. Kemudian ini ada kelas child, extend parent, berarti ini adalah subkelasnya, integer X public void info ya. Ini kelas child. Kemudian public class test, main ya, parent test child. Ini parent itu berarti superkelasnya, ini adalah subkelasnya. Objeknya test, kita buat instansiasi, nilai X sama dengan test info. Nilai X 5, ini kelas child. Yang kedua, latihan. Saudara diminta untuk mengimplementasikan UML class diagram dalam program ya. Nah, suatu program terdiri kelas pegawai sebagai parent class dan kelas manager, dan ada juga kelas kurir sebagai subclass. Buatlah suatu program yang menerapkan konsep polymorphic arguments sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya ya. Jadi teman-teman perlu untuk membuat UML-nya. Silakan cari contoh UML. Ini insya Allah juga sudah Pak Afid contohkan pada pertemuan sebelumnya mengenai UML ya. Maka teman-teman perlu membuat UML dari kasus berikut. Nah, selanjutnya transformasikan kelas diagram ya ke dalam program. Tulis listing program berikut sebagai pengetesan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini sebagai pengetesan. Kita punya kelas bayaran ya. Kemudian di sini ada methods ya. Public integer hitung bayar. Kemudian ada uang sama dengan info gaji, epoch instant soft ya, manager, uang plus dan seterusnya. Kemudian di sini kita punya main ya, manager man ya, manager objeknya man new dari manager Agus 800,50 ya dan seterusnya sampai terakhir nanti HR dot hitung bayaran atau prop ya. Oke. Nah, lakukan kompilasi pada program di atas dan jalankan. Jika tampilan di layar tampak seperti di bawah ini, maka program Anda sudah benar. Jika tidak sama, benahi kembali program Anda dan lakukan hal yang sama seperti di atas ya. Jadi nanti target outputnya adalah bayar untuk manager 850, bayar untuk programmer adalah 630 ya. Baik rekan-rekan, demikianlah ya kuliah kita, cukup singkat tetapi semoga teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan, dan untuk memahami lebih detail mengenai apa yang saya sampaikan dalam materi ini, teman-teman memang berkepentingan untuk mencoba ya seluruh step-step yang sudah saya persyaratkan di dalam video ini ya. Baik rekan-rekan, selamat belajar, selamat mencoba ya. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jangan lupa cek e-learning teman-teman untuk tahu kapan batas pengumpulan dan bentuk pengumpulannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya aturkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.